Laku bareng Mbak Ima kali ini berkunjung ke Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk untuk berdiskusi tentang program Keluarga Harapan atau PKH. Ada yang menarik di Kecamatan Rejoso kali ini karena peran serta Kades dan Camat dalam melakukan pendekatan persuasif kepada penerima manfaat yang sudah tidak layak di daerahnya. Dari 20 desa yang didata sementara, ada 6 desa yang sudah melaporkan, yaitu sejumlah 68 KPM yang mengundurkan diri dengan sukarela karena sudah mampu ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Laku bareng Mbak Ima. Kali ini kita akan membahas tentang PKH, Program Keluarga Harapan, yang menuai pro kontra di masyarakat. Apalagi saat ini sedang wabah pandemi COVID-19. Nah, hal ini menjadi permasalahan sosial. Nah, kali ini saya bertamu di di kantor Pak Camat Rejoso. Kita kenalan dulu yuk dengan Pak Camat Rejoso ya. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ima, makasih sudah rabu. Iya. Kenalan dulu Pak Camat, biar semuanya tahu namanya Pak Camat. Ya. Namanya Pak Puguh Harnoto. Ya. Pak Puguh Harnoto, Pak Camat, ini yang menjadi masalah sosial di masyarakat di desa itu adalah berkenaan dengan penerima PKH yang mungkin tidak layak untuk menerima. Nah, ini kan semua pijakan datanya selalu di luar PKH, gitu ya, di luar PKH. Sehingga kita data jalan, proses pendataan jalan, tetapi kita ingin melihat sampai sejauh mana sih apa sih yang ada di dalam PKH itu. Apakah juga di dalam PKH itu sudah betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi hak dari kriteria dari PKH, menerima PKH itu. Makanya kita coba masuk di bed, selain teman-teman kepala desa bergeser untuk pendata penerima bansos, ini yang PKH coba kita masuk, ya, kita sosialisasi pada teman-teman, ingin melihat sejauh mana sih di dalam PKH itu. Nah, ternyata yang ada di dalam PKH juga sebenarnya ternyata tingkat ekonominya ternyata ada yang melebihi dari mereka yang di luar PKH ternyata. Nah, kita coba saja kemarin itu dengan menyisir di 6 desa. Awalnya sebenarnya tidak 6 desa, saya coba menyisir di 1-2 desa. Tapi ternyata ada dari masyarakat itu yang penerima PKH itu mereka, Pak, kami mengundurkan diri Pak dari keanggotaan PKH ya, karena secara ekonomi kami juga alhamdulillah ada peningkatan. Kemudian ternyata di luaran masih ada yang di bawah kami yang seharusnya menerima bantuan sejenis kami. Jadi berdasarkan kesadaran masyarakat sendiri Pak ya, yang melakukan mengundurkan diri gitu. Ya, ini menarik sekali, human interest-nya ada. Kemudian saya terkejut ini Pak, dari pendekatan kepada keluarga penerima manfaat PKH itu dari 6 desa itu sudah terkumpul 68 TKM yang mengundurkan diri karena mereka sudah merasa sudah mampu gitu ya, 68 PKM. Nah, kalau ini nanti dilakukan oleh masing-masing camat ya, kemudian dilakukan oleh masing-masing desa, ada banyak sekali nanti anggaran dari pemerintah itu yang bisa diselamatkan, apa yang bisa diefisiensi, ngerti ya Pak Camat? Ya, itu harapan kita mudah-mudahan seperti itu, karena saya yakin beban dari APBN, APBD baik provinsi, kabupaten maupun daerah ini pasti akan besar ya. Untuk contoh saja kemarin dengan penanganan COVID kita lakukan refocusing yang luar biasa, rasionalisasi dan sebagainya. Saya tergugah dari situ, makanya untuk PKH ini APBN tersedot luar biasa ya. Saya menghitung aja di kecamatan saya kurang lebih sekitar 8M. 8M ya. Kalau nanti apa yang bisa kita lakukan, kita masuk bagaimana sih sebenarnya di penerima PKM PKH itu. Ternyata ya kita sisir 6 desa, ada kesadaran sendiri dari mereka. Pak, kami mohon maaf sudah tidak mau lagi menerima. Oke, selanjutnya Pak Camat, ketika masyarakat dengan sukarela sudah mengundurkan diri dari PKM program penerima manfaat itu, apa yang dilakukan selanjutnya dengan surat itu Pak Camat? Artinya mereka kan sudah mengundurkan diri. Nah, yang dilakukan oleh pihak desa itu apa dan bagaimana
sehingga mungkin bulan berikutnya itu mereka memang sudah tidak menerima. Yang dilakukan itu seperti apa? Ini memang kami harus koordinasi dengan dinas sosial dalam hal ini, karena sumber daripada data ini ada di dinas sosial yang online ke Kementerian Sosial, sehingga dari surat pernyataan ketidaksiapan ya tadi, karena sudah layak tadi, kita inventarisir, kemudian koordinasi dengan teman-teman PKH, kita sampaikan ke dinas sosial. Dan ini juga tentunya teman-teman kepala desa juga sangat mendukung kegiatan ini, karena kami sinergi dengan teman-teman kepala desa. Nah, saat nanti dinas sosial kemudian akan menyampaikan berikutnya ke Kementerian Sosial. Kami juga tentunya akan memantau itu, jangan sampai nanti surat pernyataan sudah dibuat, sudah kita ajukan di dinas sosial, bulan berikutnya nanti mereka masih menerima lagi. Kita harapkan tidak sampai seperti itulah. Intinya setelah tahap kedua itu nanti terselesaikan bahwa data sudah masuk ke dinas sosial, berarti untuk bulan berikutnya itu nanti evaluasi ya Bapak ya? Mengenai evaluasi dan monitoring apakah benar yang mereka itu sudah mengundurkan diri, itu nanti bulan berikutnya sudah tidak menerima kembali gitu. Nah, fungsi sosial dan kontrolnya ini yang penting ini Pak. Menerima PKH sejak tahun berapa? 2016 akhir. 2016 akhir. Waktu itu waktu menerima PKH, ekonominya jenengan bagaimana, kerjanya apa, seperti apa? Bisa Bapak tani, tapi taninya ya cuma tani, kalau enggak ya di sawah ngarit biasa gitu. Belum seperti ini. Nah, kemudian sejak tahun berapa usahanya sekarang sudah membaik? Sejak mulai tahun berapa? Oke, bangun rumah ini sejak tahun berapa? Bangun rumah udah mau 2 tahun ini. Oh, bangun rumah sudah 2 tahun ini. Dan mungkin usahanya apa sekarang? Usahanya Bapak tetap tani. Tetap tani, tapi biarpun hanya sedikit. Sawahnya enggak ada. Nanam apa? Padi. Bawang merah? Enggak. Oh, bawang merah enggak, setiap padi. tahun ya padi. Terus usaha sampingannya lain selain petani? Enggak ada. Enggak ada. Bapak kadang jahit kadang, tapi kalau ada yang dijahit. Ya, berarti kan ada usaha jahit nih. Jadi sekarang enggak. Iya, jadi selain petani, sudah ada usaha sampingan yaitu menjahit gitu. Ibu, alasannya Ibu mengundurkan diri dari program PKH apa? Alasannya ya mungkin dari saya ya sudah merasa ya, kalau dikatakan orang mampu belum mampu ya, tapi sudah cukup ya. Cukup. Apa cukup? Ya. Apa cukup gitu ya. Semuanya cukup ya. Ya, jadi sudah merasa cukup sehingga dengan kesadaran sendiri mengundurkan diri dari program PKH. Ibu, menurut jenengan program PKH itu membantu jenengan tidak? Ya, membantulah. Sangat membantu nih. Dan ini adalah salah satu keberhasilannya program PKH ya. Karena dulu dari tidak mampu. Yang mampu sekarang sudah seperti sekarang ini. Sudah biarpun mampu. Kalau masalah bantuan, kalau cuma anak SD kan cuma berapa masih gitu. bisa tercukupi sendiri. Dulu yang tercover di PKH itu apa? Anak sekolahnya? Anak sekolah dari ibu hamil dapat. Terus anak balita, SD, SMP, SMA, sama lansia. Itu total terimanya berapa Ibu ya? Kalau dulu kalau ibu hamil kalau nggak salah loh ya, 2 juta atau berapa gitu. Sama dengan balita, sama dengan lansia. 2.400.000 apa? Kalau dulu kan belum 2.400.000 kan baru. Dulu 2 juta. Kalau untuk lansia kan setiap tahun berubah-ubah untuk penerimanya, usianya.
Oke. Nah, jadi Ibu siapa tadi? Marfiah. Ibu Marfiah dulu menerima PKH dengan itemnya ada ibu hamil, Iya. anak usia dini, kemudian lansia, anak SD, SMP dan SMA. Iya. Nah, sekarang anak-anak sudah Enggak, kalau saya cuma SD tok. oh hanya SD Iya, saja. tok, iya. Dan SD saja. Jadi hanya SD saja Iya. ya. Hanya nilainya berapa, Bu? Kan 4 kali cair ya. 4 kali cair. 225. 225 4 kali Iya. cair gitu. Nah, karena hanya anak SD saja SD. masih mampu membiayai sehingga mundurkan diri. Iya. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih juga Ibu atas kesadarannya karena memang masih banyak sekali tetangga, Iya. saudara kita yang betul-betul sangat membutuhkan untuk kebutuhan hidup primer. Iya, iya. Saya ucapkan terima kasih. Iya. Mungkin ada yang mau diucapkan Bu kepada PKH, mungkin terima kasihnya kepada Ibu Menteri. Iya, terima Bapak kasih Menteri. saya ucapkan untuk selama ini saya dapat bantuan dan alhamdulillah ya merasa senang lah dapat bantuan. Tapi biarpun sekarang saya mengundurkan diri nggak apa-apa karena memang saya merasa sudah cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih PKH. Ya, terima kasih PKH. Oke, terima kasih. Demikian salah satu testimoni dari Ibu penerima PKH. Semoga bisa dicontoh oleh penerima PKH yang lain yang sudah mampu untuk dengan kesadarannya mengundurkan diri untuk membantu saudara tetangga yang lainnya yang memang masih sangat-sangat membutuhkan untuk kebutuhan hidup primer. Oh ya, saya ingin berpesan kalau misalkan nanti ada anggota-anggota baru yang muncul, tolonglah kalau bisa benar-benar yang dicarikan yang betul-betul membutuhkan. Karena selama ini yang keluar itu ya itu saja gitu loh. Setiap tahun ya itu saja yang keluar. Bahkan kita bingung, ini mau yang mana yang mau dikasih. Sedangkan yang mereka yang masuk, yang keluar itu orangnya sudah mampu gitu loh. Iya, seperti itu.